Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Larissa Mirabel dengan NIM 24008 kelas B Agribisnis angkatan 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Analisis Penentuan Perbandingan Kepuasan Pelanggan pada Toko Budiman, Nelamart, dan Raja Mart di Kota Payakumbuh dengan metode analisis korespondensi. Untuk identitas jurnalnya dengan judul Analisis Penentuan Perbandingan Kepuasan Pelanggan pada Toko Budiman, Nelamart, dan Raja Mart di Kota Payakumbuh dengan metode analisis korespondensi. Untuk penulisnya yaitu Widya Khairani, Muhammad Alum, Suryatman Desri di Universitas Andalas. Kemudian sumbernya yaitu dari JMCSBUS volume 1 nomor 3 Juli 2023. Nah, yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu di Kota Payakumbuh itu banyak toko retail dan minimarket yang bersaing untuk menarik pelanggan. Nah, persaingan ini tuh membuat setiap toko harus memberikan pelayanan terbaik supaya pembeli merasa puas dan tidak berpindah ke toko yang lain. Nah, Toko Budiman, Nelamart, dan Raja Mart ini dipilih sebagai contoh karena sering menjadi pilihan masyarakat. Nah, meskipun masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana atau bagian apa yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki, sehingga toko bisa meningkatkan layanan dan tetap bersaing. Kemudian ada alasan penggunaan analisis korespondensi. Nah, metode ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang bersifat kategorikal seperti kepuasan terhadap layanan, harga, atau kebersihan. Nah, teknik ini juga dapat menampilkan hasil dalam bentuk grafik, sehingga mudah dipahami dalam melihat perbandingan kepuasan pelanggan di setiap toko. Selain itu, analisis ini juga sangat cocok digunakan untuk mengolah data kuesioner yang disajikan dalam bentuk tabulasi silang. Dengan begitu, hasil penelitian menjadi lebih jelas, ringkas, dan informatif bagi pembaca maupun pengelola toko. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis data itu data primer dari hasil kuesioner. Kemudian untuk respondennya yaitu konsumen yang pernah berbelanja dari ketiga toko tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu variabel ataupun atribut yang diteliti, yaitu ada 10 indikator kepuasan yang meliputi variasi produk, layanan, katalog, lokasi strategis, kebersihan, keluasan toko, harga, diskon, parkiran, dan juga pencahayaan. Kemudian untuk analisisnya yaitu data diolah menggunakan software SPSS dengan teknik analisis korespondensi. Ini untuk tabel kontingensinya. Nah, bisa dilihat bahwasannya pada atribut yang pertama, variasi produk Toko Budiman ini diminati oleh 29 konsumen, dan Nelamart 26, dan Raja Mart 25. Kemudian layanan juga di Toko Budiman diminati oleh 26 konsumen atau pembeli, dan di Nelamart juga sama 26, di Raja Mart 25, dan pada katalog 15, di Toko Budiman, di Nelamart 14, dan Raja Mart 6. Nah, ini untuk tabel kontingensinya. Nah, setelah digunakan atau dianalisis menggunakan SPSS, dapat hasil ataupun tabel dari hasil analisisnya tadi itu menghasilkan tabel seperti ini. Yang pertama itu ada tabel row profile dan juga kolom profile. Nah, berdasarkan tabel ini di kolom row profile, untuk atribut yang pertama atau variasi produk itu pembeli lebih menyukai di toko 1 atau Toko Budiman. Kemudian di atribut yang kedua, pembeli itu lebih menyukai di ini sama antara Toko Budiman dan juga Nelamart. Kemudian di yang ketiga ini pembeli lebih menyukai di toko yang pertama. Untuk atribut yang keempat itu lokasi yang strategis, itu pembeli lebih menyukai di toko yang pertama. Kemudian untuk yang kelima yaitu ada
atribut kebersihan, pembeli lebih menyukai di toko yang kedua atau Nelamat. Kemudian yang di atribut 6, dengan keluasan toko, pembeli lebih memilih di toko Budiman. Kemudian yang ketujuh yaitu harga, pembeli lebih memilih pada toko yang ketiga atau toko Raja Mart. Kemudian untuk yang ke-8, atribut yang ke-8 itu ada diskon. Yang lebih disukai atau yang paling banyak diskonnya itu ada di toko 1 atau toko Budiman. Kemudian untuk yang atribut yang ke-9 ini parkirannya lebih luas di toko yang pertama. Kemudian untuk yang atribut yang ke-10 ini ada pencahayaan. Pembeli lebih menyukai atau lebih suka pada yang toko 1 atau toko Budiman. Kemudian berdasarkan dengan kolom profilnya, pembeli ini tuh pada toko Budiman itu lebih mementingkan atau lebih menyukai pada atribut yang ke-6 yaitu keluasan toko dengan nilai 0,119. Kemudian pada toko yang kedua atau di Nelamat, pembeli lebih menyukai atau lebih mementingkan pada atribut yang kelima yaitu kebersihan. Kemudian pada toko Mart yang ketiga atau Raja Mart itu pembeli lebih menyukai pada atribut yang ketujuh yaitu harga. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa toko Budiman itu memiliki keunggulan yang komparatif, yang paling luas di berbagai atribut, terutama dalam hal pengalaman berbelanja seperti variasi produk, keluasan, lokasi, diskon, dan juga cahaya. Nah, sedangkan di Nelamat itu menonjol dengan fokus pada kenyamanan dan kebersihan. Sementara pada Raja Mart itu lebih menarik pembeli utamanya melalui strategi harga yang efektif. Selanjutnya, pada tabel summary dapat dilihat bahwasannya pada akun for dimensi 1 dengan nilai 0,714 dan pada dimensi 2 dengan nilai sebesar 0,286, yang dimana ini tuh lebih besar daripada 0,2, maka kategori ini dapat digunakan. Bisa dilihat juga pada nilai kumulatifnya ini tuh sebesar 100% dan di nilai inersianya yaitu sebesar 0,031 dengan nilai Chi-square sebesar 20,092 dan nilai signifikansinya sebesar 0,328, yang artinya ini tuh lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tempat atau toko Mart dengan atribut. Selanjutnya pada hasil overview raw point. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwasannya pada atribut yang pertama atau variasi produk ini tuh lebih dominan pada dimensi yang kedua. Selanjutnya untuk pada dimensi yang kedua itu pada atribut yang kedua lebih dominan pada dimensi yang kedua juga. Kemudian pada atribut yang ketiga atau katalog ini lebih dominan pada dimensi yang pertama, dan untuk yang atribut keempat atau lokasi strategis ini dominan pada dimensi yang kedua, dan untuk atribut yang kelima ada kebersihan lebih dominan pada dimensi 2. Nah, untuk yang atribut keenam yaitu keluasan toko lebih dominan pada dimensi 1, dan untuk atribut yang ketujuh atau harga ini lebih dominan pada dimensi 1, dan ini di atribut yang ke-8 ini sangat dominan pada dimensi yang kedua.
Kemudian pada atribut yang ke-9 ini sangat dominan pada dimensi yang pertama, dan untuk di atribut yang ke-10 lebih dominan pada di dimensi 1. Selanjutnya pada tabel kolom profile, overview kolom poin, maaf ini tipu. Pada overview kolom poin dapat dilihat bahwasannya pada dimensi 1 sedangkan berdasarkan tabel kolom profile pada toko Mart 3 ini didominasi oleh dimensi 1. Sedangkan toko Mart 2 ini didominasi oleh dimensi 2, dan untuk toko Mart 1 ini didominasi oleh dimensi 2. Nah, berdasarkan hasilnya itu dapat diperoleh grafik seperti ini, yaitu ada row and column point, yang dimana toko Mart 2 cenderung berasosiasi dengan atribut yang kelima karena posisinya saling berdekatan. Sementara toko 3 ini tuh lebih toko Mart 3 lebih berdekatan dengan atribut 3 dan juga 6 yang berada di sisi kanannya. Kemudian toko Mart 1 ini lebih menunjukkan kedekatan dengan atribut 7 dan yang terletak terpisah pada titik-titik lainnya. Sementara itu untuk atribut 1, 9, dan juga 4, ini 10 juga berada di sekitar titik pusat, yang artinya hubungannya yang tidak spesifik ke satu toko, melainkan cenderung netral. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama menggunakan metode statistik yang tepat untuk data kategorikal. Yang kedua, memberikan gambaran visual yang jelas melalui peta korespondensi. Yang ketiga, menyediakan informasi praktis bagi pengelola data toko untuk mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan lagi. Untuk kekurangannya, yaitu hanya membandingkan 3 toko saja di satu kota, sehingga hasilnya terbatas dan tidak dapat digenerasikan untuk daerah lain. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, yaitu di dalam artikelnya tidak diberikan tabel dari hasil SPSS-nya dan hanya ditampilkan grafiknya saja. Nah, yang itu membuat pembaca kesulitan dalam memahami hasil analisis. Selanjutnya ada hal yang dapat diambil. Nah, dalam penelitian ini yang dapat saya ambil yaitu contoh penerapan analisis korespondensi dalam studi kepuasan pelanggan. Setiap toko memiliki keunggulan yang berbeda. Misalnya, toko Budiman unggul dalam keluasan toko, Nela Mart unggul pada kebersihan dan pencahayaan, sedangkan Raja Mart unggul dalam variasi produk dan layanan, yang menunjukkan bahwa pengalaman belanja dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya harga saja. Dan untuk sarannya, yaitu penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah responden dalam memperluas cakupan toko agar hasil lebih representatif. Yang kedua, yaitu perlu memasukkan faktor digitalisasi seperti aplikasi belanja online, e-payment, dan promosi digital, atau bisa juga menambahkan pada dokumen atau pada jurnalnya hasil input atau hasil dari analisis korespondensi tersebut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.